waktu adanya, terus meneruskan berkarya untuk bela bangsa dan negara. Bersyukurlah selalu, berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Sok-sok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Salam teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali kita beribadah di ibadah Persekutuan Pelkat Teruna 10 Januari 2021. Sebelum kita beribadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami di sepanjang malam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun pagi hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan beribadah, Kau yang kiranya mau kuasai hati dan pikiran kami, supaya boleh ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan atas segenap salah dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Teman-teman, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Engkau Allah kami firman yang hidup. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu kesempatan yang terbaik yang boleh Tuhan Yesus anugerahkan kepada kami ketika kami akan memuji dan memuliakan Engkau melalui ibadah Pelkat PT, melalui online. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Dialah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberkati kami, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, yang memberikan kami konsentrasi penuh, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, kami memperoleh berkat dari setiap firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Untuk hamba-Mu Tuhan yang Engkau berikan kesempatan untuk melayani firman-Mu, berikan hamba kemampuan, Engkau yang memberkati hamba Tuhan,
dengan segala kekurangan dan kelemahan yang hamba miliki. Hamba percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang menolong, Roh Kudus-Mu yang menuntun, sehingga di dalam pelayanan firman-Mu Tuhan hanya hormat dan kemuliaan-Mu saja. Dan biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa memampukan hamba untuk melayani Tuhan melalui pembacaan firman dan perenungan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, hamba dan anak-anakku siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan, Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar? Semua tentu baik-baik saja. Dan kakak berharap kita semua ada dalam keadaan sehat dan kuat dan senantiasa ada dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Sebelum kita masuk dalam khotbah dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya di tahun ini segala harapan, segala rencana kita boleh terwujud, dan yang jelas itu semua ada dalam tangan kasih Tuhan. Dan kiranya di tahun 2021 ini Tuhan memberikan kita selalu kekuatan dan kesehatan, dan perlindungan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diberi judul Keagungan Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar tadi tentang kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya, ada sesuatu yang membuat kita mengatakan itu adalah luar biasa. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaan yang dilakukan Tuhan itu di luar daripada akal pikiran kita sebagai manusia. Dari kata-katanya saja, dari setiap ayat, kita sudah dapat membayangkan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dalam Mazmur 104, Mazmur ini dimulai dengan pernyataan pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mazmur ini pun diakhiri dengan kalimat yang sama, yaitu pujilah Tuhan, hai jiwaku. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pemazmur menulis mazmur sebelumnya untuk merayakan kebaikan, kesetiaan, belas kasihan, kebesaran atau keagungan, dan kekuasaan Tuhan yang berdaulat. Mazmur itu disampaikan dalam bait-bait puisi yang sangat indah. Pada mazmur sebelumnya, Daud memuliakan Tuhan karena kesetiaannya dalam perjanjian dan kasihnya kepada umatnya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, penulis mazmur ini adalah Daud. Di dalam setiap ayat atau setiap perikop Alkitab
Mazmur ini menyatakan ungkapan syukur, menyatakan ungkapan puji-pujian kepada Tuhan atas setiap penyertaan dan kebaikan Tuhan yang boleh dirasakan oleh Daud. Karena kita tahu sendiri bagaimana penyertaan Tuhan kepada Daud. Dia menjadi seorang yang diberkati, dia menjadi seorang yang dipercaya untuk menjadi seorang raja. Tapi sebelum balik daripada itu semua, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak permasalahan yang dialami oleh Daud. Tapi kita tahu sendiri, kita lihat sendiri dan kita baca bahwa Daud itu seseorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Walaupun dia dalam pergumulan, di dalam dia menghadapi musuh atau apapun, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dan pada pembacaan firman Tuhan saat ini pun dalam Mazmur 104, pemazmur memberikan puji-pujian atas karya-karya ciptaan dan pemeliharaan Tuhan, juga kekuasaan serta kemurahannya terhadap semua makhluk. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam Mazmur 104 ini pemazmur mau menggambarkan bahwa Tuhan yang menguasai alam, dan pemazmur mau memuliakan Tuhan yang maha besar, yaitu Tuhan pencipta laut dan daratan, membuat peredaran matahari dan bulan secara teratur. Tuhan itu memiliki kekuasaan yang penuh atas semua yang hidup. Semua yang hidup berarti ya yang ada di alam ini dan kita sebagai manusia, adik-adik ya. Bagi pemazmur, memuji Tuhan harus tetap dilakukan terus-menerus dalam segala keadaan. Dan pemazmur mengajak jiwanya atau batin untuk memuliakan Tuhan. Karena dengan bersukacita dan memuliakan Tuhan, maka jiwa menjadi kuat dan tubuh kembali segar. Adik-adik yang diberkati Tuhan, bisa kebayang ya kehidupan Daud yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jadi ketika dia ada dalam kondisi apapun, dia tetap memuji Tuhan. Dan kakak berharap kakak dan adik-adik juga bisa seperti itu. Karena ternyata kalau kita memuji dan memuliakan Tuhan, jiwa kita menjadi kuat dan tubuh kembali segar, ya. Apalagi dalam masa pandemi saat ini. Jadi kita tetap mengikuti protokol pemerintah yang sudah ada, tapi tetap kita memuji Tuhan. Kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, bahwa ketika perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, maka Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi kita sehingga kita boleh menjadi kuat dan tubuh kita menjadi segar senantiasa. Dan kita bersyukur bahwa perlindungan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pada ayat yang pertama dikatakan di situ, pujilah Tuhan hai jiwaku. Artinya kita memuji Tuhan itu tidak hanya di mulut, tidak juga memuji Tuhan itu hanya karena mata kita melihat kebesaran Tuhan, tetapi memuji Tuhan harus dimulai dari batiniah atau dari jiwa kita. Jadi dengan hati kita harus bisa memuliakan Tuhan, kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Contohnya kalau di rumah misalnya kita dengar-dengaran sama orang tua, kita menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita, menyenangkan mereka. Itu sudah kita sudah dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan senang kalau anak-anaknya dengar-dengaran. Tuhan senang kalau anak-anaknya senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang layak dipuji. Karena Tuhan kita, Tuhan yang layak diagungkan dan dimuliakan. Kenapa? Karena pekerjaan dan karyanya luar biasa. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ayat yang kedua di sana dikatakan ada kata berselimutkan terang.
Artinya kehadiran Allah itu membuat sesuatu yang membawa kita pada rasa aman, nyaman, dan terlindungi. Gimana sih kalau seandainya dalam kondisi mati lampu, kita nyaman nggak? Nggak ya, kita nggak nyaman, kita pasti ada rasa takutnya gitu. Tapi pas lampu nyala, aduh kayaknya nyaman, kayaknya udah nggak takut lagi gitu, senang, bahagia gitu ya. Nah itu Tuhan kita. Tuhan itu adalah terang gitu loh. Jadi ketika kita dalam kesedihan, Tuhan menghibur kita. Terus di dalam kita menghadapi permasalahan, atau mungkin ketika kita belajar kita tidak tahu jawaban soal, atau kita mendapatkan masalah apa gitu di sekolah, tapi ketika kita mau berdoa, Tuhan tolong, Tuhan pasti menolong. Itulah Tuhan. Tuhan kita adalah yang berselimutkan terang. Nah, pada ayat yang ketiga, pemazmur melihat situasi alam ketika Allah menciptakan hal itu seperti Allah hadir dan memanfaatkan semuanya itu dengan baik. Jadi alam ini tercipta karena kehendaknya. Jadi ada tanah, ada udara, ada air, ada segala macam. Itu adalah ciptaan Tuhan, di mana Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita butuh air, kita juga butuh Tuhan, gitu ya. Kalau kita butuh udara, kita juga butuh Tuhan, gitu. Jadi pemazmur itu melihat situasi alam dan Allah menciptakan itu, dan Allah hadir seperti itu ya, adik-adik. Pada ayat yang keempat dan 5, pemazmur melukiskan seolah-olah tidak ada satupun dari yang Tuhan ciptakan itu tidak berfungsi. Semua yang diciptakan Allah itu punya fungsi dalam hidup kita manusia. Apapun unsur di alam semesta ini, yaitu air, angin, api, tanah, mereka ada karena Tuhan. Ya, berfungsi sebagaimana maksud Tuhan. Segala yang ada di alam ini tercipta oleh karena kuasa Tuhan dan berfungsi menurut kehendak Tuhan. Untuk segala keagungan Tuhan ini, pemazmur mengajak jiwanya untuk melihat ke atas, ke bawah, dan sekeliling pada kuasa Tuhan yang bersinar di seluruh bagian alam semesta ini. Dengan demikian, jiwanya dapat kembali merenungkan dan mempercayai serta mempercayakan diri kepada kuasa Tuhan yang maha segalanya, sehingga beroleh sukacita yang menguatkan semangat hidup maupun dalam menghadapi segala tantangan bersama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, segala yang ada di bumi ini, segala yang ada di dunia ini, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Dan kita bersyukur kita masih boleh menikmati ciptaan Tuhan itu dengan gratis, ya adik-adik. Untuk itu Tuhan hanya minta satu kok, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ayo kita mau angkat hati kita untuk memuji Tuhan, gitu ya. Jadi setiap bangun pagi, ayo kita puji-pujian, kita doa, kita melakukan atau membantu orang tua kita, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Atau kita belajar walaupun secara daring, setiap tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya nggak harus nanya mana tugasnya gitu ya, tapi kita dengan penuh tanggung jawab kita berikan kepada guru tugas yang sudah diberikan. Itu menyenangkan hati Tuhan, itu mengangkat jiwa kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pemazmur mau menyatakan kemuliaan Tuhan melalui karya-karya ciptaan dan pemeliharaannya. Pemazmur mau menyatakan tentang kekuasaan dan kemurahan Tuhan terhadap semua makhluk. Pada Mazmur 104 ini, pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai penguasa alam semesta. Dan itu jelas ya adik-adik ya, bahwa alam semesta ini yang kita nikmati, yang kita diami, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Dan pemazmur di sini juga mau menekankan tentang Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha dahsyat. Betapa semarak keagungan Tuhan di dunia atas maupun di bawah langit. Tuhan pencipta laut dan daratan, Tuhan pemelihara semua makhluk hidup,
Tuhan membuat peredaran matahari dan bulan secara teratur. Tuhan berkuasa penuh terhadap semua yang hidup. Dan pemazmur mau mengajak kita, jiwa kita, untuk terus memuji Tuhan oleh karena karya dan pekerjaan Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Nah, adik-adik yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memuji Tuhan sangat penting. Dan Mazmur ini mau mengingatkan kepada kita untuk selalu ada dan untuk mengajak jiwa kita menyadari dan mensyukuri kemahakuasaan Tuhan atas segala yang ada. Tuhan ada dan berkuasa. Biarlah kakak dan adik-adik terus mempercayai diri kita kepada Tuhan dan tetap memuliakan Tuhan selama kita hidup. Dengan demikian, kita semua beroleh sukacita yang menguatkan semangat hidup maupun dalam menghadapi segala tantangan bersamanya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam menjalani kehidupan di tahun 2021 ini, maka yang kita rasakan itu baik alam, udara, matahari, semua yang Tuhan ciptakan itu menjadi hal yang tetap berfungsi dalam hidup kita manusia. Karena Tuhan tahu bahwa kita sangat membutuhkannya. Pemazmur mau mengingatkan kepada kakak dan adik-adik semua bahwa apalagi sih yang kurang dari segala yang sudah Tuhan sediakan? Tidak ada, adik-adik ya. Semua sempurna adanya. Semua lengkap. Untuk itu, marilah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan menjaga alam ciptaannya dan jangan merusaknya. Allah akan murka jika kita merusak alam yang sudah diciptakan. Tuhan sudah menciptakan seluruh alam ini dengan sangat baik dan indah. Dan apa yang sudah diciptakan Tuhan, mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi adik-adik, pemazmur mau mengingatkan kita, karena kebaikan Tuhan, karena keagungan Tuhan, karena kemahadahsyatan Tuhan, maka Tuhan menciptakan alam ini. Tuhan menciptakan kita manusia, Tuhan pula menciptakan alam ini, karena di dalam alam ini kita butuh gitu loh. Kita butuh air, kita butuh udara gitu ya. Kita butuh tanah untuk bangun rumah misalnya. Kita butuh bulan untuk menyinari pada malam hari gitu ya. Kebayang gak sama adik-adik kalau kita gak punya air gitu. Kita tidak menghirup udara. Yang saat ini kita hirup udara itu secara gratis ya. Tuhan tidak minta bayaran. Itu karena Tuhan baik. Kebayang sama adik-adik kalau kita tidak berpijak di tanah gitu. Kebayang ya? Nah, untuk itu adik-adik Tuhan hanya minta satu. Ketika Tuhan menciptakan segala alam ini dan isinya, Tuhan mau kita menjaganya, Tuhan mau kita memeliharanya, Tuhan mau kita melestarikannya. Itu karena bukti apa? Karena bukti kita mengasihi Tuhan kita. Kita menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita melalui alam ini. Contoh kecil yang harus kita lakukan dengan menjaga dan melestarikan alam ini, misalnya satu, buang sampah jangan sembarangan ya. Kedua, kalau mama papanya di rumah ada tanaman-tanaman tuh, sekarang kan lagi musim ya, nanam-nanam bunga apa. Kalau mama papanya nggak sempat siram, adik-adik boleh, mama, apa, biar saya yang siramin ya. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, ya, dengan karya yang sudah Tuhan berikan, dengan ciptaan yang Tuhan sudah berikan, alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, air hidup, semua yang Tuhan berikan harus kita jaga dan lestarikan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, melalui perikop ini kita diingatkan tentang 3 hal. Yang pertama adalah kebesaran Tuhan yang ada dalam segala ciptaannya di dunia ini. Yang kedua, Tuhan memang tidak terlihat. Namun, dalam iman kita yakin bahwa segala ciptaan yang terlihat di dunia ini membuktikan Tuhan itu ada.
Bahkan Tuhan itu mengatur dan berkuasa atas ciptaannya. Contohnya, ada siang, ada matahari, malam ada bulan, gitu ya. Ada udara untuk kita hirup, untuk kita bernafas. Terus ada air yang bisa kita pergunakan untuk mandi, untuk minum, untuk segala macam, gitu ya. Jadi Tuhan menciptakan itu tidak hanya sekedar menciptakan. Jadi Tuhan menciptakan itu ada fungsinya masing-masing. Dan kita bersyukur untuk itu semua. Itu yang dibilang keagungan Tuhan, yang tidak bisa kita lakukan, yang tidak bisa kita pikirkan dengan akal manusia. Tapi itu boleh terjadi oleh karena kuasa dan keagungan Tuhan. Hal yang ketiga, pentingnya mengajak jiwa untuk selalu memuji Tuhan pada setiap waktu, dalam segala keadaan, dan dimanapun. Dimanapun, dalam keadaan suka, senang, sedih, kita diajarkan untuk mengangkat jiwa kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan senang kalau anak-anaknya senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan teman-teman kita perwakilan dari adik-adik teruna yang akan menyatakan dirinya alasan mereka memuji Tuhan. Kita dengar bersama ya. Apa sih yang dimaksud dengan memuji Tuhan? Menurut Rindu, memuji Tuhan itu adalah salah satu cara kita untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus, yaitu dengan cara beribadah, berdoa, dan selalu percaya kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan memuji Tuhan? Memuji Tuhan adalah tindakan untuk mengagungkan, membesarkan, dan memuliakan Tuhan atas apa yang telah Tuhan perbuat, apa yang sedang Tuhan perbuat, dan apa yang akan Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Alasan memuji Tuhan adalah karena kita diciptakan Tuhan dengan tujuan memberitakan kemasyurannya. Nah, adik-adik kita sudah mendengar alasan mengapa Petra dan Rindu memuji Tuhan. Nah, kakak berharap adik-adik juga bisa berkomitmen untuk memuji Tuhan dengan memuji Tuhan oleh karena kebaikan dan keagungan Tuhan. Boleh nanti di-share ya adik-adik ya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum mengakhiri khotbah pada pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyatakan kesediaan memelihara alam sebagai bentuk cinta kasih kepada Tuhan dan ciptaannya. Nah, dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak akan membuat lomba video konten kreatif tentang pemeliharaan alam ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik boleh siap-siap untuk mengikuti lomba, dan lomba ini durasinya 1 menit saja. Ada hadiahnya, disiapkan hadiahnya. Jadi marilah kita benar-benar mewujud nyatakan kebaikan Tuhan, mewujud nyatakan bahwa apa yang sudah Tuhan berikan itu kita jaga dan lestarikan dengan cara membuat konten itu ya adik-adik ya, membuat konten kreatif, dan itu boleh dikumpulkan atau boleh langsung dikirim kepada kakak dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, dan pengumumannya akan diumumkan di grup anak-anak PT ya. Yang juara videonya akan ditayangkan pada ibadah tanggal 17. Oke adik-adik, sekian renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam segala usaha, pekerjaan kita, aktivitas kita. Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.
Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena karya-Mu yang luar biasa, yang boleh kami nikmati, yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini Tuhan. Ketika kami mendengar, membaca, serta merenungkan firman-Mu, ada begitu banyak hal yang baik yang boleh Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Melalui pemazmur, biarlah kami boleh mengaplikasikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjaga dan memelihara serta melestarikan alam ciptaan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami senantiasa diajar untuk kami mengangkat jiwa kami untuk senantiasa memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah jiwa kami tetap menaikkan puji-pujian hanya kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena keagungan Tuhan, kemahadahsyatan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus di dalam kehidupan keseharian kami Tuhan, kami mampu melalui Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kalau pada pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Bapa di surga Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, dari pemerintah bangsa kami, dari pusat sampai dengan pelosok daerah, dengan segala tugas tanggung jawab yang mereka lakukan. Tuhan Yesus yang membuat mereka mampu untuk melakukannya Tuhan. Engkau yang memberikan mereka semangat untuk mereka menjalani setiap tugas tanggung jawab yang harus mereka lakukan di dalam daya upaya dan usaha mereka untuk menekan penyebaran COVID-19 yang sampai pada saat ini masih ada di bangsa kami. Tuhan Yesus campur tangan sehingga apapun yang menjadi usaha pemerintah kami Tuhan boleh dilakukan dengan baik, sehingga kami boleh sungguh-sungguh merasakan penyertaan Tuhan, merasakan usaha yang dilakukan bangsa kami dengan baik dan benar. Kalau pada waktu yang dekat mereka akan melakukan atau pembagian vaksin, Tuhan Yesus Kau juga campur tangan sehingga segala usaha yang dilakukan ini boleh berhasil, dan setiap orang yang menerima bantuan ini Tuhan boleh menerima dengan baik, sehingga mereka boleh usaha yang dilakukan pemerintah boleh berhasil Tuhan. Dan itu semua dilakukan oleh karena campur tangan Tuhan. Dan biarlah Bapa di surga Kau yang juga menganugerahkan kekuatan kesehatan kepada pemerintah bangsa kami Tuhan, di dalam mereka menjalani tugas tanggung jawab mereka. Dan kami sebagai masyarakat Indonesia, buat kami taat dan setia untuk setiap peraturan atau setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah bangsa kami Tuhan. Dan biarlah Bapa kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada peraturan dan kebijakan yang dilakukan bangsa kami, sebagaimana kami katakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bangsa dan negara kami yang diserahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur ketika sungguh-sungguh kami mau berdoa bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, gereja kami GPIB Immanuel Cimahi kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, terlebih khusus bagi Ketua Majelis Jemaat kami Ibu Pendeta Im. Tuhan Yesus juga yang memberkati setiap kehidupannya Tuhan secara pribadi, dan Kau juga yang senantiasa memberikan dia kuat dan sehat di dalam dia menjalani tugas tanggung jawab pelayanannya sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi. Berkati kesehariannya, berkati rumah tangga dan keluarganya, sanak saudara dimanapun mereka berada. Biar kasih setia Tuhan menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Begitupun Tuhan kami berdoa bagi majelis jemaat-Mu, ke-6 Pelkat, komisi, karyawan, semua Tuhan yang mendukung pelayanan di GPIB Immanuel Cimahi. Kau yang memberkati, Kau yang menganugerahkan kekuatan kesehatan kepada kami semua Tuhan, sehingga kami boleh menjalani tugas tanggung jawab kami boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur kalau Kau telah memberikan kami waktu yang terbaik sehingga kami boleh berkumpul memuji dan memuliakan Engkau Tuhan dalam ibadah live streaming setiap hari Minggu. Walaupun tidak semua jemaat, tapi kami bersyukur Engkau telah menyediakan yang terbaik bagi gereja kami dan jemaat GPIB Immanuel Cimahi. Bapak, kami berdoa Tuhan bagi anak-anak pelayan
PT dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus juga senantiasa memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran di dalam mereka menjalani tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Kalau pada saat ini mereka masih belajar di rumah, Tuhan juga yang menaruh hati tanggung jawab kepada mereka Tuhan sebagai seorang pelajar, sehingga mereka boleh belajar, mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab dengan baik dan benar, dan pada saatnya nanti mereka boleh menuai masa depan yang berarti, masa depan yang luar biasa, dan itu semua karena campur tangan Tuhan. Begitupun kami berdoa bagi kami semua Tuhan sebagai pengurus dan pelayan PT. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan Yesus berikan kepada kami, biar kami boleh sehati sepikir di dalam melayani Engkau Tuhan melalui wadah PT ini Tuhan, sehingga apa yang boleh Tuhan Yesus anugerahkan kepada kami boleh lakukan itu untuk kemajuan PT, sehingga hanya nama-Mu saja yang dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kehidupan kami hari lepas hari, keberadaan kami serahkan hanya ke dalam tangan penghasilan Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan sungguh ajaib, Engkau Tuhan sungguh mulia, dan kasih-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.